Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai ayat 25 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ, dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, taulan, belum mampu untuk menikah, belum mampu bekalnya, ya, ayyankihal muhsanati al-mu'minati, untuk menikahi wanita-wanita mukminah yang merdeka, yang terjaga. Kalau di antara kalian belum punya kemampuan bekal untuk menikah dengan wanita merdeka yang baik, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka boleh kalian menikah dengan budak-budak yang perempuan. Budak-budak perempuan kalian. Kalau kalian belum mampu, belum punya bekal untuk menikah dengan wanita-wanita merdeka, maka tidak apa-apa kalian, wahai laki-laki yang merdeka, menikah dengan budak-budak perempuan. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah Maha mengetahui keimanan kalian benar, kuat, lemah, atau iman lahirnya saja, hatinya ndak, Allah tahu. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd, sebagian kalian gitu, atas sebagian yang lain gitu. Fankihuhunna biidzni ahlihinna, maka nikahilah budak-budak tersebut biidzni ahlihinna, dengan izin tuannya, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan meskipun menikah dengan budak,
wajib kalian berikan mahar dengan baik. Dan tentu maharnya wanita merdeka beda dengan mahar kalau menikah dengan budak. Menunjukkan bahwa mahar itu bukan gampangannya sesuatu yang tidak bernilai. Ya, meskipun boleh saja sangat rendah, ya, seperti iltamis walau khotaman min hadid, ya, carilah meskipun cincin besi, meskipun sekedar cincin besi, perhiasan cincin dari besi, ya, harganya mungkin sekarang 5.000 rupiah, gitu ya. Itu boleh digunakan untuk mahar, tapi asli mahar itu adalah tidak seperti itu. Mahar misalnya 14 gram emas. Nah, itu mahar yang gampangannya itu umum di zaman Nabi SAW. Yang lebih daripada itu banyak, meskipun yang kurang daripada itu juga banyak, utamanya yang tidak mampu. Tapi kalau mampu rata-rata mahar itu 10, 14 gram emas, baik berupa perhiasan maupun emas yang untuk disimpan. Nah, adapun apabila yang dinikahi budak, maka jauh lebih sederhana secara umum. Kenapa? Karena budak itu sendiri pada dasarnya tidak memiliki harta dan tidak punya hak untuk artinya kalau dia kerja, kalau dia mendapatkan itu jadi hak tuannya. Itu kalau budak. Nah, kalau budak itu menikah, maharnya otomatis rendah. Nah, fangkihuhunna, nikahilah budak-budak itu biizni ahlihinna, dengan izin tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, meskipun nikah dengan budak, kalian harus tetap memberikan maharnya dengan baik. Muhsinatin, menikahi budak supaya terjaga kehormatannya, supaya kehormatan kalian terjaga, tidak melihat yang haram, tidak berbuat yang haram, apalagi sampai berzina, gitu. Dan juga menjaga wanita supaya wanita itu terjaga juga dari yang haram, tidak melihat laki-laki yang haram, tidak berbuat yang haram. Ghairu musafihatin, bukan untuk sifah, bukan untuk hal yang berkaitan dengan laki perempuan yang haram, bukan itu, ya. Wala muttakhidati akhdan, dan juga tidak dijadikan sebagai wanita simpanan, ya. Fa'idha uhsinna, jika budak itu sudah punya suami. Fa'idha uhsinna, jika budak itu sudah punya suami. Fa'in uhsinna, kalau yang masyhur itu ada zina muhsan, zina ghairu muhsan. Nah, muhsan itu apabila sudah pernah menikah terus berzina, namanya itu perzinahan muhsan yang hukumnya adalah dirajam. Kalau ghairu muhsan itu belum pernah menikah. Fa idza uhsinna, jika budak-budak wanita itu sudah punya suami. Fa in ataina bi fahishatin, ternyata melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, maka hukum bagi budak adalah setengahnya hukum orang merdeka. Ya. Nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, setengahnya hukuman orang yang merdeka. Apabila laki-laki atau perempuan merdeka berzina belum pernah menikah, maka hukumannya dicambuk 100 tahun. Dicambuk 100 tahun. Dicambuk 100 cambukan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Surat apa?
An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 cambukan. Wala ta'khudhukum mi'ata jalda. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan mencambuk dengan rasa kasihan dalam menegakkan hukum Allah. Dicambuk normal biasa gitu. Dicambuk. Dan ulama menjelaskan cambuknya tidak boleh dengan rasa kasihan, dan cambuknya juga tidak boleh terlalu berat, terlalu dipaksakan. Bagaimana? Tangannya tidak boleh mengangkat melebihi pundak. Tidak boleh kayak gitu ya, langsung ceder gitu. Tidak, biasa gitu. Cambuknya pakai apa? Cambuknya pakai apa? Pakai rotan, sekali cambuk belur, sembuhnya nanti hitam seumur hidup tidak hilang. Bukan kayak gitu. Cambuk biasa. Cambuk biasa gitu. Nah, itu. Pakai kain, pakai sandal, pakai kayu, pakai yang penting apa saja nggak apa-apa. Gitu. Jadi cambukan di sini itu kayak gitu, bukan pakai pecut, enggak kayak gitu. Ini tidak dalam rangka penyiksaan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan mencambuk dengan rasa kasihan karena ini menegakkan hukum Allah. Tapi juga tidak boleh terlalu memaksakan, menyakiti, berlebih-lebihan juga tidak boleh. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya ketika menegakkan hukum seperti itu disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman. Kesimpulannya bahwa apabila laki-laki perempuan belum pernah menikah berzina, maka hukumannya dicambuk 100 cambukan. Kalau budak hukumannya setengahnya, berarti 50. Apabila sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati itu gimana? Ditanam kira-kira sepaha sehingga tidak bisa lari. Setelah itu dilempari batu segenggam atau lebih kecil dari segenggam. Terus ambil satu besar langsung perut. Enggak kayak itu. Lempar sampai mati. Lah bagaimana kalau budak? Setengahnya. Bagaimana merajam setengahnya? Ulama ahlu sunnah menjelaskan karena rajam itu tidak bisa diambil setengahnya, maka tidak ada hukum rajam bagi budak. Nah, itu. Intinya Allah SWT berfirman, fa'idha uhsinna, jika budak itu sudah menikah, sudah punya suami, fa'in atayna bifahishatin, jika budak itu berbuat keji yaitu zina, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab, maka hukuman untuk budak adalah setengah dari hukuman orang merdeka. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Yang demikian itu maksudnya laki-laki merdeka boleh menikah dengan wanita budak itu liman khasyiyal 'anata minkum. Bagi kalian yang takut terjerumus pada perzinahan. Wah, takut terjerumus pada zina. Nikah dengan wanita merdeka, enggak punya bekal. Kalau kayak gitu, dzalika, yang demikian itu laki-laki merdeka boleh menikah dengan wanita budak itu liman khasyiyal 'anata minkum, bagi kalian yang takut terjerumus pada zina kalau enggak nikah. Lah kalau menikah dengan merdeka, enggak punya tadi itu, enggak punya bekal itu.
Wa antasbiru khairul lakum. Meskipun begitu, kalau kalian bersabar, menguatkan kesabaran, bismillah, ndak nikah dengan budak dan tidak terjerumus pada zina. Nah itu, wa intasbiru khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Berarti menikah tidak sekufu itu tidak baik. Bagaimana tidak sekufu itu? Tidak sekufu yang masih boleh dan tidak baik adalah laki-laki merdeka menikah dengan budak yang beriman. Dan apa ada yang tidak sekufu tapi juga tetap boleh? Ada, meskipun dibolehkan, tapi itu lebih rendah lagi. Yaitu laki-laki mukmin menikah dengan ahli kitab. Itu tidak sekufu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Apa orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Tidak sama. Orang yang beriman itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan orang kafir itu tidak punya harga. Kenapa? Karena mereka bertuhankan batu menyembah batu. Bertuhankan api menyembah api. Meskipun begitu, laki-laki beriman boleh menikah dengan ahli kitab dengan firman Allah SWT gitu. Dan wallahu a'lam termasuk yang disebutkan oleh ulama. Kenapa kok boleh? Karena aslinya laki-laki itu adalah kepala keluarga, pemimpin di dalam keluarga. Sehingga kalau istrinya itu ahli kitab, kafir tapi ahli kitab dan menjaga kehormatannya, maka itu sesungguhnya aslinya kekuatan keluarga itu ada pada laki-laki. Nanti anaknya bapaknya menghendaki begini, istri harus taat. Istri harus taat. Anaknya disekolahkan di sekolah sini, istri harus taat. Nah jadi itu. Nah, adapun wanita musyrik yang tidak ahli kitab maka tidak sekufu dan tidak boleh. Ya. Dzalika liman khasyal anata minkum, menikah dengan budak itu boleh apabila kalian tidak menikah takut zina. Meskipun begitu wa intasbiru khairul lakum, kalau kalian sabar enggak nikah itu nunggu sampai Allah memberi kemampuan, dan itu Allah janjikan juga di dalam surat An-Nur. Ya. Di dalam surat An-Nur Allah menjanjikan kepada orang-orang yang belum mampu, Allah akan memberikan kemampuan. Gitu. Bagaimana ayatnya? Wa anqihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Terus gimana? Surat An-Nur. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal yasta'fif, dan hendaknya menjaga kehormatan dirinya. Wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang laki-laki yang sudah kepingin nikah tapi belum mampu. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai akhirnya Allah memberikan kemampuan. Nah, jadi kalau laki-laki belum mampu menikah itu yang penting tidak terjerumus pada zina, bersabar. Ditawarin budak enggak baik. Kalau enggak betul-betul darurat, jangan menikah dengan budak. Kenapa? Bersabar, yang penting tidak terjerumus pada zina, itu lebih baik. Ya. Wa ayyasta'fifna khairul lakum. Kalau kalian wa antasbiru khairul lakum, kalian bersabar, tidak menikah dengan budak itu lebih baik dari kalian. Lebih baik bagi kalian. Lah kalau enggak mampu terus gimana? Sebentar lagi Allah akan memberikan kemampuan seperti dalam surat An-Nur tadi itu. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu
min fadli. Dan hendaklah menjaga diri laki-laki yang belum mampu menikah, menjaga diri jangan sampai terjerumus kepada yang haram, dan ditawarin budak jangan mau, ya, sabar lebih baik. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah Ta'ala memberikan kemampuan, dan insya Allah tidak lama. Ya. Wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Ghafur, Rahim, dua-duanya adalah nama Allah, dan setiap nama Allah maknanya itu menunjukkan sifatnya. Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang, berarti Allah punya sifat pengampun dan penyayang. Dan apabila nama Allah itu dari kata yang butuh objek atau sifat yang terkandung di dalam nama Allah itu sifat yang butuh objek, sudah pasti akan menunjukkan pengaruh pada makhluknya. Ya, wallahu ghafurun rahim, mengampuni dan merahmati itu butuh objek kita. Maka hamba itu banyak yang diampuni oleh Allah dan banyak yang dirahmati oleh Allah. Bahkan di dunia ini semua makhluknya diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Nah, kita baca tafsirnya. Wa man lam yastati at-taula alladhi huwal mahru linikahil muhsanat. Dan siapa yang belum mampu menikah, belum mampu bekal, belum punya bekal untuk menikah, yaitu mahar untuk menikahi wanita-wanita merdeka. Belum mampu bekal nikah. Apa bekal nikah itu? Mahar untuk menikahi wanita-wanita merdeka. Ada isyarat mahar ini sedikit atau banyak? Banyak ya. Ya kalau cuma 5.000 rupiah jajanan antum satu hari bisa lebih ya. Mengisyaratkan bahwa mahar itu aslinya cukup besar. Ya. Itu. 6. Tadi itu kurang lebih 14 gram emas. Kalau 1 gram itu emas murni mendekati 1 juta, 14 gram 14 juta. Mahar itu bukan mahar yang mahal, itu mahar yang standar. Itu mahar yang standar. Nah jadi itu. Nah, wah ya enggak mampu. Bersabar. Ya, bersabar itu. Lah cuma mau budak ini enggak apa-apa, 500.000 maharnya. Wa antas biru khairul lakum. 6. Kembali gitu ya. Apabila kalian belum punya bekal, yaitu mahar untuk menikahi wanita-wanita merdeka, untuk wanita-wanita merdeka, ay al-harair al-mu'minat, wanita-wanita merdeka. Wa khasihil anah, kalau tidak menikah terjerumus pada perzinahan. Nah, ay az-zina. Al-syaqqa al-kathira, atau nahan diri tidak berzina, insyaallah sangat kesulitan di dalam segala hal. Tidur enggak bisa, gitu. Pergi itu tahu arah, gitu. Membaca enggak bisa masuk, ngapalkan enggak hafal-hafal. Kenapa? Karena sudah tidak tahan, gitu. Fayajuzu lahu nikahul amah al-mamlukat al-mu'minah. Kalau kondisi kayak gitu enggak apa-apa nikah dengan wanita-wanita budak yang penting beriman. Wa hadza bihasabi ma yadhhar, wa illa fallahu a'lamu bil mu'min as-shadiq min ghairihi. Dan ini dilihat secara zahir, adapun hakikatnya Allah Maha mengetahui iman seseorang itu kayak apa. Allah Maha mengetahui kesabaran seseorang. Ya baru kayak gitu kok bilang enggak sabar, itu masih bertahan 5 tahun aja orang kayak gitu masih bisa gitu. Nah gampang itu, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Fa umurud dunya mabniyatun ala dhawahiril umur. Perkara-perkara dunia
yang dijadikan pegangan adalah zahirnya. Wa ahkamul akhirah mabniun ala ma fil bawatin. Adapun hukum akhirat itu dasarnya adalah hakikat. Itu. Yang batin di sini maksudnya adalah yang hakiki, yang sebenarnya. Misalnya begini, orang itu sodako, orang itu baca Quran. Belum tentu hatinya itu sedekah, hatinya itu baca Quran. Nah, dia sedekah itu kepingin dipuji orang. Kalau tidak ada orang ya dia nggak sedekah. Kenapa? Karena niatnya kepingin dipuji orang. Oh, dia baca Quran kayak gitu itu ingin didengar orang. Baca Quran dia. Nah, itu urusan akhirat itu pangkalnya adalah al-bawatin. Kita kembali. Fa'angkihu ay al-mamlukat. Maka silahkan kalian nikahi budak-budak wanita. Bi'izni ahlihinna, dengan izin tuannya. Sayyidihinna wahidan au muta'addidan. Izin kepada tuannya, baik tuannya itu satu atau tuannya itu lebih dari satu. Loh, apa budak satu tuannya lebih dari satu? Bisa jadi. Misalnya saya berserikat 5 orang punya 1 budak. Mungkin. Nah, ketika budak itu wanita milik 5 orang, 5-5-nya tidak boleh menggauli. Kenapa? Karena haknya 5 orang. Karena itu hanya pekerjaan-pekerjaan zahir yang dimiliki bersama. Misalnya, dia itu membersihkan rumahnya, 5 orang dibersihkan semuanya. Nah, jadi itu. Nah, itu. Nah, kalau misalnya budak ini nikah enggak apa-apa. Nah, ada laki-laki yang mau menikahi, nah, maka laki-laki yang mau menikahi itu harus izin ke seluruh tuannya. Itu. Nah, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikan maharnya meskipun nikah budak, berikan maharnya dengan baik. Walau kunna ima, meskipun yang kalian nikahi itu budak. Fa innahu kama yajibul mahru lil hurrah fakadzalika yajibul lil ama. Karena sebagaimana menikah dengan wanita merdeka juga wajib memberi mahar, menikah dengan budak juga wajib memberi mahar. Walakin la yajuzu nikahul ima illa idza kunna muhsanat. Akan tetapi tidak boleh menikah dengan budak kecuali jika budak-budak itu menjaga kehormatannya. Bagaimana menjaga kehormatannya? Gitu. Afifatin aniz zina, ia suci dari zina. Ghairu musafihatin, wala muttakhidati ahdan. Tidak kalian menikah dengan budak itu tidak dalam rangka berzina terang-terangan dan juga tidak dalam rangka dijadikan sebagai istri simpanan. Falhasil, kesimpulannya annahu la yajuzu lil al-muslimi nikahu amah. Kesimpulannya laki-laki muslim merdeka tidak boleh menikah dengan wanita budak illa bi arba'ati syurutin dzakarahallah, kecuali terpenuhi 4 syarat baru boleh menikah dengan budak. Apa 4 syarat itu? Ya. Yang pertama adalah iman, budaknya harus beriman. Yang kedua, al-iffah zahiran wa batina. Budak itu menjaga kehormatannya sebagai wanita lahir. Yang kedua, laki-laki muslim tersebut tidak mampu menikah dengan wanita merdeka. Memberi mahar untuk menikah dengan wanita merdeka. Yang keempat, laki-laki kalau tidak nikah kepada perzinahan. Soal kepada yang ngobrol sendiri tadi itu. Ayo, yang
Baru saja ngobrol sendiri, jawab. Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa. Jadi diharapkan semuanya untuk perhatian itu ya. Paling tidak yang itu yang antum perhatikan adalah ayatnya dan tafsir yang difahami oleh ulama yang ditulis kita baca, itu antum perhatikan, jangan ditinggal ngobrol sendiri. Ya, itu tahu. Tidak boleh menikah dengan budak, muslim, sama-sama iman. Tidak boleh kecuali apabila terpenuhi syarat. Yang pertama, dari budaknya harus beriman. Yang kedua, budaknya diri kita baik, bukan penzina, bukan wanita yang gampang membuka aurat, bukan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, meskipun budak dia menjaga diri. Ya, jadi dua syarat bagi budak, dua syarat bagi laki-laki mukmin yang mau menikah dengan budak, yaitu tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, tidak mampu bekalnya, dan syarat yang terakhir apa? Kalau tidak menikah terjerumus kepada perzinahan. Nah, 4 syarat terpenuhi baru laki-laki merdeka mukmin boleh menikah dengan budak. Nah, wa ma hadza, meskipun terpenuhi 4 syarat, fasabru an nikahihinna wal, meskipun terpenuhi 4 syarat, sabar tidak dengan budak afdhal lima fihi min ta'ridil auladi lirriqi, karena gampang nanti anak-anak terjerumus kepada perbudakan kalau ibunya. Wa lima fihi minad danaah wal aib, dan karena menikah dengan itu rendah, budak itu rendah, menikah dengan budak rendahan, tidak sekufu. Loh kenapa? Dia dikendalikan orang, diperintah begini harus nurut, ya, boleh dijual, boleh dihibahkan. Nah, jadi kayak gitu. Loh, lah kalau dia sudah punya suami merdeka, meskipun suaminya merdeka, urusan laki dan perempuannya dia terjaga, tapi statusnya sebagai budak, dia masih boleh dijual, dia masih boleh dihibahkan. Nah itu. Wah, in amkana sabr, itu apabila masih bisa sabar. Fa illam yumkin sabra anil muharrami illa binikahihinna, kalau tidak bisa sabar, wah, jika sudah pasti wajib dzalika, maka wajib juga menikah dengan wanita budak. Walihadza qala wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan budak lebih baik bagi kalian kalau kalian menikah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qauluhu fa idza uhsinna, dan di tengah-tengah ayat tadi Allah berfirman jika bukan di tengah, ini kelanjutannya ya. Fa idza uhsinna, dan jika budak itu sudah punya suami. Ya. Jika budak itu sudah punya suami, fa in atayna bi fahishatin, lalu budak itu melakukan perbuatan keji, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab, maka hukuman perzinahan yang dilakukan budak adalah setengahnya wanita-wanita merdeka. Wa dzalika alladzi yumkinu tasnifuhu, setengah hukumannya wanita merdeka jika bisa diparuh, bisa dibagi setengah-setengah. Wa huwal jalad, yaitu cambukan. 100 cambukan bisa
diparuh menjadi 50-50. Fayakunu alaihinna khamsuna jaldah, maka hukuman bagi budak adalah 50 cambukan. Wa ammar rajmu, adapun rajam, falaisa alal imai rajmun, budak kalau zina meskipun punya suami tidak dirajam. Li'annahu la yuntasaf, li'annahu la yutanassaf, karena rajam itu tidak bisa disetengahkan, tidak bisa diparuh. Fa'alal qaulil awal idza lam yatazawwajna falaisa alaihinna had. Fa'alal qaulil awal idza lam yatazawwajna falaisa alaihinna had wa innama alaihinna ta'zir yarta'hunna ala fi'lil fahisha. Nah, punya suami berzina, belum pernah menikah berzina. Nah, ini budak tidak digauli tuannya tapi berzina dengan laki-laki lain, itu tidak pakai dicambuk. Cukup dengan hukum ta'zir supaya tidak berzina lagi. Fa idza uhsinna, dan apabila sudah muhson, ya, fa in ataina bi fahishatin, sudah muhson, sudah pernah menikah atau masih punya suami ternyata berzina, fa alaihinna nisfu ma alal muhsanat, setengahnya wanita merdeka dicambuk 50 kali. Wa alal qawli tsani innal ima'a ghairul muslimatin idza fa'alna fahisha aidan uzirna. Ya. Dan pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, budak yang tidak muslim, budak yang tidak muslim itu hanya tidak ada hukuman cambuk atau rajam, hanya diberi hukuman takzir. Tapi kalau budak itu muslim, kalau belum pernah menikah setengah, sudah menikah juga tetap setengah. Wa khutima hadhil ayatu bihadainil ismainil karimaini. Lalu ayat Allah SWT ini diakhiri dengan dua namanya yang sangat mulia, Al-Ghafurur Rahim, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim. Likauni hadhil ahkam rahmatan bil ibad, karena hukum Allah yang Allah sebutkan ini adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba. Wa karoman, dan kemuliaan yang Allah berikan pada hamba. Wa ihsanan ilaihim, kebaikan yang Allah berikan pada hamba. Falam yudayyiq alaihim, Allah SWT tidak memberatkan hambanya. Bal wassa'a ghayatas sa'ah, bahkan Allah memberi kelapangan dengan selapang-lapangnya. Diperintah menikah dengan yang sekufu supaya jadi orang yang mulia. Ndak mampu boleh menikah dengan budak, dan diberitahu kalau masih sabar, lebih baik sabar daripada menikah budak. Nah, itu hukum untuk menikah. Yang budak kalau sampai melakukan perbuatan keji, ya, dihukum hanya setengah, dan seterusnya. Wala'alla fi dzikril maghfirah ba'da dzikril had, dan disebutkan nama Allah sebagai Zat yang Maha Pengampun setelah menyebutkan hukuman perzinahan, isyaratun ila annal hududa kaffarat, mengandung makna bahwa orang yang telah dihukum di dunia ini dengan hukum hudud, dengan hukum had, hukum Allah, misalnya mencuri dipotong tangan, berzina dicambuk 100 kali, berzina muhson dirajam. Nah, itu. Nah, mengisyaratkan bahwa hukum-hukum hudud di dunia ini menghapuskan dosa. Ya, yaghfirullahu biha dzunuba ibadihi. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya jika hamba itu sudah dihukum dengan hukum Allah di dunia. Allah mengampuni hambanya jika hamba itu dosanya telah dihukum di dunia dengan hukum Allah. Nanti di akhirat di hadapan Allah sudah tidak punya dosa. Kama warada bidzalikal hadits, sebagaimana hadis Rasulullah juga menyebutkan seperti itu. Wa hukmul abdi adz-dzakari fil haddil madhkuri hukmul amah, dan hamba atau budak laki-laki hukumannya sama dengan budak perempuan, li'adamil fariqi bainahuma, karena Allah tidak membedakan antara laki dan perempuan.
Jika hukum Allah itu tidak disebutkan laki perempuan, tidak disebutkan berbeda, maka hukum laki dan perempuan itu sama. Seperti az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, dua-duanya belum pernah menikah, masing-masing dicambuk 100. Hukuman untuk laki-laki, untuk perempuan, kalau Allah tidak membedakan, maka hukumnya sama. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan kedua orang tersebut. Nah, menunjukkan hukum laki-laki, hukum perempuan, kalau Allah tidak membedakan, maka hukumnya sama. Adapun apabila Allah membedakan, maka Allah yang maha mengetahui hambanya, dan Allah maha bijaksana, ya, dan Allah maha adil dan maha segala-gala yang baik, gitu. Nah, karena itu ketika Allah membedakan, maka itu harus diimani dan ditegakkan. Seperti apa? Seperti yang paling masyhur adalah di dalam bab waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Contoh lagi di dalam bab persaksian. Dibedakan, saksi harus laki-laki. Dalam kasus-kasus biasa itu boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti 1 laki-laki diganti dengan 2 perempuan. Nah, itu dibedakan. Nah, karena itu ada ayat yang menyamakan laki dan perempuan, dan ada ayat yang membedakan laki dan perempuan. Ada ayat yang menyamakan laki-laki dan perempuan. Man amila sholihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki perempuan sama. Dan ada ayat yang membedakan laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, karena itu menyamakan atau tidak menyamakan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah budak menjadi merdeka karena dinikahi? Tidak. Budak tidak menjadi merdeka karena dinikahi. Budak hanya menjadi merdeka jika dimerdekakan. Budak hanya bisa merdeka jika dimerdekakan. Baik dimerdekakan oleh tuannya maupun dimerdekakan oleh orang lain. Nah, pada pertemuan yang lalu ini pertanyaannya saya ungkapkan pemahamannya gitu aja. Jadi pada pertemuan yang lalu dikatakan apabila suami itu mengetahui cacat pada wanita yang sebelum akad tidak diberitahukan, begitu bertemu tahu boleh fasakh, boleh menggagalkan pernikahannya. Gitu. Pertanyaannya sebaliknya, jika wanita yang mengetahui cacat laki-laki sebelum menikah, sebelum akad tidak tahu, apa boleh minta cerai? Enggak sekedar minta cerai, boleh fasakh. Boleh fasakh. Gitu. Kalau belum ngerti fasakh, gitu, putusnya hubungan suami istri itu ada 2, putus karena mati, putus bukan karena mati, ya. Yang bukan karena mati itu ada 3 macam. Yang pertama cerai itu laki yang menjatuhkan. Yang kedua gugat cerai, namanya khulu. Nanti yang belum sampai kita nikah di kelas, sabar dulu nanti akan sampai itu. Nah,
Yang kedua namanya gugat cerai atau bahasa Arabnya adalah khulu. Yang ketiga adalah fasakh. Fasakh itu apa? Fasakh itu pembatalan akad nikah, bukan cerai dan bukan gugat cerai. Ya, nah. Kalau cerai dari laki-laki, gugat cerai dari perempuan, gugat hakim yang memutuskan. Dan kalau fasakh bisa dari laki, bisa dari perempuan. Nah, apa batas minimal dan batas maksimal mahar? Tidak ada batas minimal dan batas maksimal. Yang ada penjelasan ulama, mahar harus berupa harta. Tidak dibenarkan mahar tidak harta kecuali karena tidak punya harta. Boleh bukan harta. Harta insya Allah kita paham harta ya. Baju itu harta, itu. Kepandaian itu bukan harta. Maharnya mengajarkan Quran. Tidak boleh kecuali apabila tidak punya harta. Bolehkah mahar pakai uang orang tua? Maksudnya minta uang kepada orang tua, boleh. Boleh mahar, misalnya laki-laki misalnya tuh semuanya gitu ya, terus masih sekolah, masih mondok kayak gini, biaya mondok dari mana? Dari orang tua, terus bilang sama orang tua, Pak, saya mau nikah. Enggak apa-apa, dibiayai sama bapak. Boleh. Gitu. Misalnya mau nikah gitu ya. Pak, mau nikah. Lah, kamu mondok atau sudah kerja? Baru mondok. Gitu. Nah, terus biayanya dari mana? Dari bapak. Bapak enggak punya. Gitu. Nah, itu, cari aja calon yang kaya, sampaikan, aku mau menikahimu tapi sebelum menikah kasih mahar dulu, kasih uang dulu buat maharnya nanti. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi itu boleh misalnya begini, melamar wanita, itu melamar diterima, terus kapan nikahnya? Nanti kalau sudah punya uang buat mahar. Nah itu 1 bulan, 2 bulan ditunggu, kapan nikahnya? Belum punya, nanti kalau udah punya, terus habis itu dikasih sama yang perempuan buat mahar, terus nikah boleh? Boleh. Boleh, gitu. Jadi yang perempuan ngasih uang dipakai mahar lagi nanti, itu boleh. Nah. Apabila budak wanita digauli oleh tuannya, lalu hamil, anak itu anak tuannya. Kembali lagi, semuanya memperhatikan, ini ilmu yang sangat penting gitu. Apabila tuan punya budak perempuan, budaknya digauli, akhirnya hamil, maka anak itu anak bapaknya. Anak itu anak bapaknya. Bapaknya merdeka apa budak? Merdeka. Anak bapaknya berarti bapaknya merdeka, berarti anaknya juga merdeka. Bukan anak ibunya tapi anak bapaknya. Ibu ini apabila sudah melahirkan anak dari tuannya, budak wanita apabila sudah melahirkan anak dari tuannya, budak wanita ini disebut dengan ummul walad. Disebut dengan ummul walad. Ya. Julukan budak yang telah melahirkan anak dari tuannya. Dari tuannya maksudnya tuannya menggauli, hamil, terus akhirnya melahirkan anak. Maka budak itu di dalam Islam disebut dengan ummul walad.
Nah, apabila sudah kayak gitu, budak itu tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah dengan anaknya. Isyarat tidak boleh dijual. Iya, statusnya jadi budak tuan tapi tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dipisah? Lah kalau dijual terus anaknya ikut. Loh, anaknya merdeka kok. Kan itu. Nah, jadi Ummul Walad tidak boleh dipisah dengan anaknya. Nah, kalau tuannya mati, anaknya jadi ahli waris apa enggak? Jadi ahli waris, oh anak kok enggak ahli waris gimana? Anaknya jadi ahli waris. Budak diwaris apa enggak? Budak diwaris. Budak diwaris. Nah, sekarang yang jadi tuan siapa? Anaknya gitu ya. Sekarang jadi tuan anaknya. Kan gitu toh ya? Ya. Nah, budak ini anaknya menjadi tuan. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal dan dia mewarisi. Nah, di antara yang dia warisi adalah budak. Budak ini telah melahirkan siapa? Tuannya. Hadisnya kan gitu. Iya. Gitu. Gimana? Antalidal amatu rabbataha. Apabila budak itu telah melahirkan tuannya. Gitu. Salah satu penjelasan apabila budak itu telah melahirkan tuannya adalah seperti itu meskipun orang kafir. Kalau itu terjadi, wanita atau budak itu akan dimerdekakan. Kenapa? Karena itu ibu. Karena itu ibunya. Apalagi orang Islam. Kalau ternyata ada nanti di muka bumi ini budak telah melahirkan tuannya dan ibunya tuan ini tidak dimerdekakan, maka berarti kiamat sudah dekat. Karena apa? Karena itu tanda dekatnya hari kiamat. Itu. Nah, adapun yang ada di muka bumi ini karena manusia itu punya fitrah. Jangankan manusia, hewan punya fitrah. Manusia punya fitrah, kalau sampai budak melahirkan dari tuannya, tuannya meninggal, yang jadi ahli waris adalah anaknya tuan, ibunya pasti dimerdekakan. Nah, kalau ibunya tidak dimerdekakan, kiamat ya dekat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.